Yang mengajarkan tipu daya itu si Paulus. Oke, saya tunjukkan ayatnya. Ini teman-teman perhatikan ini ya. Bagaimana si Paulus ini mengajarkan untuk menipu dan berbuat licik. 2 Korintus 12. Baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Ingat, coba saya tanya sama kamu ya. Jawab, katakan iya atau tidak. Sekarang saya tanya, kamu tahu nggak ini tidak ada di dalam bahasa Yunaninya? Sekarang saya minta sama kamu, tunjukkan kamu katakan di dalam bahasa Yunani. Ini nggak ada, ini tambahan dari LAI. Karena ini tambahan LAI, ayat yang sebetulnya kalau kita lihat dari bahasa Yunaninya, kita bandingkan teman-teman ya. Baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Ternyata si Paulus ini penipu daya, ada ayatnya. Karena si Paulus itu penipu dan licik, maka LAI menambahkan kamu katakan seolah-olah orang lain yang mengatakan. Padahal dia ngomong sendiri. Makanya tidak ada orang Kristen yang sanggup membuktikan bahwa kamu katakan ada di dalam bahasa Yunaninya. Saya bacakan di dalam bahasa Yunaninya ya. Esto de ego aukate baresa humas aliufarkon panorgos dolo humas elabon. Nggak ada kamu katakan. Ternyata si Paulus itu penipu, licik, rasul palsu dia. Oke, sekarang kita lihat juga di dalam Roma 3 nomor ke-7. Nah ini si Paulus pendusta juga teman-teman ya. Roma 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Allah atas dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Ternyata si Paulus bukan hanya penipu, si Paulus bukan hanya licik menurut 2 Korintus 12 nomor 16, tetapi dia juga adalah pembohong, pendusta. Makanya saya tanya sekarang sama kamu ya, saya bukakan kamu. Si Paulus juga adalah nabi palsu. Di dalam Matius 7 ayat ke-15. Nih, sekarang saya tanya sama kamu nih. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya kepada kamu, siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus dan dia menyamar seperti domba? Kalau bukan si Paulus. Si Paulus menurut 2 Korintus 12 nomor 16 dia adalah penipu, licik. Kemudian di dalam Roma 3 nomor 7 dia adalah pendusta, pembual, pembohong. Sekarang saya tanya sama kamu, jawab yang jujur ya. Matius 7:15. Siapakah nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus dan dia menyamar seperti domba? Sekarang saya tanya. Oke, sekarang saya tanya. Iya, Muhammad belum. Muhammad Nabi Muhammad. Kau nanya kan saya jawab. Sekarang Muhammad gimana? Oke, sekarang saya tanya sama Muhammad dan konco-konconya. Oke, boleh. Sekarang saya tanya sama kamu. Sekarang saya tanya, sejak kapan Nabi Muhammad SAW menemui murid-murid Yesus? Jawab. Muhammad dan murid-muridnya mengaku diutus oleh Tuhannya orang Israel, padahal mereka menyembah Tuhannya orang Arab, memperkenalkan Tuhan lain. Nabi palsu siapa yang mendatangi Muhammad Yesus? Muhammad udah dibilang. Di ayat mana? Di ayat mana ada Nabi Muhammad? Karena Muhammad memberitakan Injil lain, makanya dia itu terkutuk. Salah. Nih gua tunjukkan. Salah gimana? Paulus mengatakan barang
Barang siapa yang memberitakan Injil selain daripada yang kami beritakan, terkutuklah dia. Nabi palsu itu si Paulus. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Nabi Muhammad sejak kapan menemui murid-murid Yesus? Sekarang saya tunjukkan ada ayat Nabi Muhammad di dalam Biblemu. Di dalam Baik, sudah selesai? Tunjukkan. Baik, selesai. Ya, di mana dalam Bible disebutkan Muhammad? Iya. Ada kaosnya tulisan Muhammad in the Bible. Cie. Inilah saya bilang ya, Nandar ini dulu sekolah hukum, lulus sarjana hukum, tapi nggak laku teman-teman. Dia malah menjadi penghujat. Dulu Nandar ini orangnya baik bener. Saya panggil, halo Kang Nandar gitu kan. Saya puja-puja lah dia biar naik lah kuping ya kan. Dulu baik dia. Tapi gara-gara nggak laku dia jadi pengacara kan, susah hidupnya jadi pengacara, jadi penghujat dia sekarang. Nandar, kutanya sama kamu, adakah Muhammad dan Tuhanmu Allah mengatakan bahwa Paulus nabi palsu? Tidak ada. Tunjukkan di dalam Quran bahwasanya Quran mengatakan bahwa Paulus nabi palsu. Bagaimana mungkin Tuhanmu lupa ngomong kalau Paulus merubah-rubah ajaran Kristen? Ini, iya kan? Nah, saya bahaya. Sekarang begini Nandar, kamu tahu nggak? Ketika orang menipu dengan orang mengajarkan menipu, tahu nggak bedanya? Contoh saya nih, saya misalnya menipu orang. Apakah saya mengajarkan kepada anak saya supaya menipu orang? Belum tentu. Tapi Nandar, Muhammad memang membolehkan kalian berdusta kok. Nih, mau saya putarkan videonya nih. Boleh bohong hanya 3 perkara saja. Pertama, mendamaikan orang kelahi. 2, istri kepada suami, suami kepada istri. Tapi tidak terkait dengan amanah. Pulang bapak dari Bandung membawa batik. Tunjukkannya ke ibu. Ma, cantik tak batiknya? Oh, pak batik ni. Belum pernah aku nengok macam ini. Buruknya benar. Nanti ibu tak boleh jujur. Kalau macam ini berserah di Ramayana. Tetap sakit hati dia. Yang ketiga, waktu perang. Tiba-tiba masuk pasukan umat Islam. Jelas, kau memang boleh berdusta Nandar dalam 3 perkara. Ku tanya sama kamu, betul nggak Muhammad itu bergelar Al-Amin atau yang terpercaya? Betul nggak? Betul. Bagaimana mungkin orang yang bergelar Al-Amin jujur tapi ngajarin boleh bohong? Al-Quran mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, katakanlah perkataan yang benar, tapi Muhammad ngajarin Nandar boleh berdusta. Coba. Makanya Nandar, cuman Muhammad lah Nandar, nabi yang kena sihir. Muhammad, nabi yang ngajarin minum kencing hewan, nabi yang menikah sama anak di bawah umur. Muhammad, apalagi? Bentar lagi laporkan polisi, laporkan. Kalah debat, lapor. Kamu mengatakan Paulus nabi palsu, begitu lancangnya mulutmu mengatakan itu. Sedangkan Tuhanmu Allah aja nggak pernah ngomong. Berani Tuhanmu Allah nyebut Paulus nabi palsu? Gak akan berani. Yang Paulus katakan adalah terkutuklah orang yang memberitakan kepada kamu Injil lain. Siapa itu? Nabimu itu Nandar. Tapi kalau dibilang begitu, lapor. Bentar lagi pintu rumah. Buka pintu. Seperti kejadian AB. Ngeri Nandar, ngeri. Inilah kalian itu. Kayak apalah kalian ini? Kalau bahas agama Kristen, dakwah. Kalau dijawab, kesetanan.
Watak apa kalian kayak gini? Zakir Naik datang ke Indonesia, disewa stadion Patriot Bekasi, ditonton 40.000 orang, mengatakan nubuatan kedatangan Muhammad. Inilah muridnya Jakar turun ini dari ini, berhalusinasi ada Muhammad di kitabnya, orang pengemis. Teman-teman, tidak ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia penipu. Tetapi kalau si Paulus itu mengaku membuat tipu daya, makanya teman-teman ya, salah satu tipu daya dari Paulus adalah 14 kitab dari Perjanjian Baru adalah karangan si Paulus, tulisan si Paulus. Dan yang lebih aneh, tulisan si Paulus ini menjadi firman Tuhan. Bahkan dia ini adalah Tuhannya si Edis. Bayangkan, kata Yesus, jangan ada Bapa di bumi, di langit. Tetapi si Paulus mengatakan bahwa dia itu adalah Yahweh, bahwa dia itu adalah Bapa. Itu salah satu kedustaan dari si Paulus. Saya tunjukkan datanya ya. Kata Yesus di dalam Matius, jangan ada Bapa bagimu, baik di bumi maupun di langit. Hanya satu Bapakmu, yaitu Bapa yang di surga. Ternyata si Paulus mengaku sebagai Bapa. Si Paulus ini mengaku sebagai Tuhan. Nah, di dalam 1 Korintus 4 ayat 15, teman-teman ya. Ini salah satu ciri nabi palsu, mengaku sebagai Tuhan dia, sebagai Bapa. Nih, teman-teman lihat ya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Ini bertolak belakang atas apa yang dikatakan Yesus bahwa tidak ada bapa di langit dan di bumi, hanya Bapa sorgawi, yaitu Bapa Yahweh. Ternyata Bapa Yahweh itu si Paulus. Inilah pengajaran nabi palsu yang mengatakan dia adalah Bapa. Kemudian teman-teman, saya tadi mengatakan di dalam 2 Korintus si Paulus itu menipu. Ada cayatnya, ini kita tidak berbicara penghujatan ya. Ini ada ayat tertulis. 2 Korintus 12 nomor ke-16. Si Paulus itu penipu menurut ayat inilah. Kita lihat nih. Baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Karena ini si Paulus mengaku dengan jujur, maka LAI menambahkan kamu katakan. Sedangkan di dalam bahasa Yunaninya tidak ada kamu katakan di sini. Ini ayat palsu ini. Dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Si Paulus sendiri mengatakan dia menjerat kalian dengan kelicikan dan tipu daya. Siapa yang menipu daya kalau bukan nabi palsu? Mengenai Matius 7 ayat ke-15, saya tanya sama Edis, di mana tertulis Nabi Muhammad mendatangi murid-murid Yesus? Nabi Muhammad tidak pernah mendatangi murid-murid Yesus. Yang mendatangi murid-murid Yesus adalah nabi palsu yang suka menipu, yaitu di dalam 2 Korintus 12 nomor 16, yaitu si Paulus. Ini karakteristiknya teman-teman ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu.